ini benar terjadi nih ya. Itu gara-gara dia juga. Apakah betul saya ngelihat ada darah-darah yang keluar? Ini gara-gara kamu nih. Sampai kakinya, sampai setiap bulanannya aku ngerasa kayak... Iya mas, kan sempat periksa tuh ke dokter tapi nggak ada penyakitnya Iya, gitu. itu tuh kerjaan ini. Tega ya. Iya, kamu sadis banget deh. Ini seorang wanita loh, dia sampai daerah kewanitaannya itu sampai berantakan loh. Maksudnya ke bakteri dan dia nggak tahu banget tentang harus gimana ngatasinnya dalam keadaan yang udah lumpuh kayak begini. Mas, mau sampai kapan lagi? Mau sampai gimana kondisinya? Udah seperti ini masih belum puas? Dalam hati saya sih jujur berat untuk Mas, tapi suatu sisi ya juga kasihan sama dia kalau tiap malam dia merasakan kesakitan. Mbak Lia tadi sempat udah cek ke dokter belum tentang yang bagian keluarga? Tapi nggak ada apa-apa kan? Tapi keluar kayak kelenjar gitu kan? Itu gara-gara ini nih, beneran. Udahlah stop deh, kamu ngelakuin hal-hal gini. Kasihan Mbak Lia. Kalau aku stop, aku ngelepasin nih. Aku takut nanti ini melukai aku sendiri. Karena aku sudah perjanjian dengan Eyang ini. Tapi kalau diterusin, ini makin banyak lagi korbannya loh. Masih ada lagi dan kasihan Mbak Lia. Dia punya anak loh. Dia harus menghidupi keluarganya loh. Iya. Susah untuk melakukan pengobatan ini itu. Susah loh. Punya orang tua kan? Punya. Kalau misalnya ibu Anda digituin orang gimana rasanya? Saya nggak akan terima. Kasihan pasti kan? Iya. Nggak akan tega Anda ngeliat ibu Anda seperti itu. Aduh. Terus kalau saya ninggalin ini, pasti dia akan menyerang balik saya. Gini, kamu bener-bener gak gentle sih, beneran asli. Pertama, saya lihat kamu melakukan penyerangan secara tidak langsung. Kalau nggak ada kami bertiga, mungkin ini akan terjadi kekacauan. Kedua, kamu berani untuk ngelakuin ini, tapi kamu takut diserang sama eyangnya, gitu. Itu kayak lempar batu sembunyi tangan dan juga berani sama orang, tapi takut mati sendiri, gitu ya. Konsekuensi malah takut. Ngerti nggak? Maksudnya apa? Kalau nyampe ya. Ngerti mas? Maksudnya? Numbalin, iya jahatin orang, tapi pengen lepas tapi takut mati. Malah yang orang ini yang dibikin menderita. Mbak Lianya malah makin menderita. Ya. Tapi dia menjanjikan kepada saya kalau saya bisa kaya lagi. Emang udah gila lu, tau nggak? Iya. Kamu tuh udah gila, tau nggak? Orang tuh kalau mau kaya tuh kerja, tau nggak? Mas, Kamu kalau ngomong yang sopan Mas. ini di depan orang banyak. Biar kamu sadar. Gini ya Mas Alex, Anda bisa bayangkan sakit hatinya. Anda bisa bayangkan kondisinya. Saya nggak membenarkan mungkin ya kata-kata kasar, tapi luapan emosinya ini bisa dibilang wajar karena emang begitu besar penderitaannya. Iyalah, harus ngurus anak lo dia dalam keadaan kayak gini. Kebayang nggak? Iya. Dan Anda masih mikirin perjanjian Anda dengan makhluk itu gitu? Saya berat ninggalin makhluk ini karena dia akan membantu saya mendapatkan apa yang dulu saya punya. Mas, masa mau sukses minta bantuan kayak gitu sih? Iya, karena dia pasti bisa mengembalikan semuanya. Walaupun ada tumbal lagi? Iya. Anda nggak peduli kalaupun harus ada tumbal lagi? Kalau suatu saat yang diminta adalah nyawa Anda sendiri, gimana sebagai tumbal? Ya. Saya sih sebenarnya pengen lepas dari ini, tapi di satu sisi saya masih dendam dengan saudara saya. Dendam itu kuncinya memaafkan. Aduh, apa sih yang Anda mau supaya bisa lepas dendamnya? Apa yang Anda inginkan dari Mbak Lia? Apa? Dia harus mengembalikan
ibu saya dan bapak saya yang pergi dari rumah atas kelakuan dia dan kejelekan dia yang jelek-jelekin saya tuh. Biar bapak saya tuh bisa maafin saya. Roy, lihat kalau kamu masih melakukan ini terus ke depannya, terus dendam dan menyakiti orang. Saya melihat Alex ke depannya dalam ramalan saya tidak mendapatkan strata atau kasta di kedudukan sosial, tidak punya status sosial yang bagus dan statusnya berada di middle low. Karena orang-orang tidak merespek dan tidak respect dengan sikap Alex. Jadi satu hal yang saya ramalin itu akan terjadi mulai 6 bulan ke depan. Saya merasakan dalam penglihatan batin saya, kamu kemana-mana di reject dalam bidang kerjaan dan segala macam. Kamu bilang bakalan kaya dengan ini kan? Iya. Enggak sama sekali. Enggak ya? Enggak bakal sama sekali. Uang jin dimakan setan. Gak akan. Kamu harus perbaiki, mulai dari nol lagi. Bantuin dia juga kembali normal. Apa yang Anda mau? Apa yang kamu mau, Mas Alex? Ya udah. Hah? Saya sih udah punya niat untuk Oke, udah nggak menyembuhkan punya dia. niat. Pertanyaan saya, Anda merasa salah nggak dengan apa yang Anda lakukan kepada Mbak Lia? Saya sih nggak akan mungkin merasa salah. Nggak merasa salah? Oke, Anda Nggak sakit merasa hati. salah. Oke, Mbak Lia, dia sepertinya udah ketutup rasa emosi dan rasa dendamnya karena begitu kecewa. Mungkin rahasianya yang harusnya nggak dibongkar, nggak diomongin ke orang tua itu dibongkar. Ya mungkin yang dilakukan salah, tapi saya nggak mau meminta atau menyuruh Mbak Lia minta maaf sih, tapi kalau misalnya memang untuk memadamkan api amarahnya itu dengan minta maaf, supaya tidak dendam lagi, supaya ini bisa selesai semuanya, Mbak Lia rela nggak melakukannya demi anak-anak. Rela ya, benar. Oke. Mas Alex bersedia untuk dengar Iya. apa yang mau diutarain sama Mbak Lia? Jadi siapa yang minta maaf duluan? Kita mau dengar dari Mbak Lia. Setelah Oke, itu baik. saya mau dengar dari Mas Alex. Gimana, Roy? Iya, setuju. Ya. Tapi kalau udah minta maaf, selayaknya sebagai manusia ya tentu harus memberi maaf. Iya. Dan saya akan melepaskan ini, Oke, walaupun nyawa saya taruhannya. oke, silakan. Alex, Iya. kalau memang saya punya salah sama kamu, mohon dibukakan maaf. Mungkin nggak sengaja bikin kamu sakit hati. Maafin saya, Alex. Iya. Kok kamu bisa tahu saya ada di sini tuh dari siapa? Apa ini tujuan kamu untuk mempermalukan saya lebih malu lagi di depan publik? Udah Mas Alex, yang dia lakuin, Anda akan ketemu sama orang yang bawa Mbak Lia ke sini nanti di luar studio. Saya dapat informasi, dikasih tahu siapa yang bawa Mbak Lia ke sini. Jujur, aku tuh masih berat untuk memaafkan kamu. Iya. Tapi bagaimana? Mendingan bunuh gua aja. Gua biar gua mati. Sabar, Tadi sabar udah minta Mbak Lia. maaf, tadi udah minta Sabar. maaf. Iya, iya, ya, kita dengerin dulu. Wajar, dia ngomong. wajar. Anda harus ngerti begitu dalam Nyiksa kecewaannya, banget, Allah, Ma. begitu dalam kecewaannya. Saya yakin itu tadi yang disampaikan tulus. Minta maaf itu tulus. Maafin aku ya. Saya akan menemui orang yang membawa kamu ke sini ya sekarang. Mas Alex, Loh. tunggu dulu. Alex.
Maafin. Kamu benar-benar ikhlas maafin aku. Aku ikhlas, maafkan. Aku akan tinggalin semua ini biar kamu sembuh, biar kamu normal seperti dulu lagi. Walaupun nanti nyawaku akan diambil dia. Alex dia baik kok ya. Iya, sebenarnya. Bahkan nyawa dia pun rela dia pertaruhkan Iya, itu untuk dia. bisa memperbaiki semuanya. Mudah-mudahan emang bener akan dilakukan ya Alex ya. Tapi saya mau tanya, Roy, yang kamu lihat apakah nyawa Alex juga terancam oleh makhluk itu? Nyawa Alex mungkin bisa terancam oleh makhluk ini. Namun Alex harus tahu, kematian, jodoh, mau, rezeki semua udah ada yang ngatur. Ya. Jadi ini tidak perlu ditakuti. Kalau memang belum waktunya, toh tidak akan terjadi apapun. Lagian ini kan gertak sambelnya sang jin ya. Kita ya lebih percaya pada yang di atas. Ya, pasti. Iya. Seperti itu. Ada takarannya masing-masing. Seperti itu, Alex. Betul. Akan aku bakar itu di rumah nanti semuanya. Iya, bagus dong. Harus. Saya setuju. Oke. Roy, terakhir, apa pesan yang harus disampaikan buat Alex? Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kalau udah ngomong di sini beneran, janjinya praktekin ya. Jangan sampai berubah pikiran lagi. Tadi mau tahu siapa yang bawa dan segala itu udah nggak usah gitu. Karena menurut saya tuh kayak masih ada perasaan ganjel gitu. Siapa Iya. sih yang bawa gitu. Itu udah bukan hal yang penting lagi. Itu udah gak penting. Yang penting sekarang cabut semuanya, cari yang pengobatan yang bagus, mulai dari sama-sama dari nol. Itu aja sih. Iya. Ini jadi Kalau dia disembuhin oleh dokter gak akan bisa. Kecuali aku putus hubungan dengan ini, pasti dia akan sembuh. Iya, kalau nanti putus dong. iya berarti dua-duanya dapat keuntungan ya. Yang Mbak Alia juga bisa sembuh dan Anda juga bisa lepas dari perjanjian gaib dengan makhluk-makhluk itu dan Anda masih punya masa depan yang bisa disusun dengan baik sekarang. Tapi saya suatu sisi ya berat untuk melepasi dia, tapi suatu sisi saya juga harus memaafkan saudara saya yang udah benar-benar menyesali perbuatannya. Iya. Walaupun nanti saya akan berbalik tangan seperti dia lumpuh ataupun sebaliknya lebih parah yang kurasakan. Iya. Saya ikhlas. Ya, tapi kami salut Anda bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan dan mengakui maaf, mengakui salah. Apa yang mau kamu sampaikan, Cika, buat Alex? Buat Mas Alex kan sebelumnya pernah usaha dan sukses ya. Nah, setelah hancur, ada konflik, lalu minta sama sesembahan dia ke gunung itu, terus biar bisa bangkit lagi. Gak usah pakai itu. Sebelumnya juga kan pernah sukses tanpa bantuan yang kayak gini-gini kan. Ya. Jadi saya juga yakin sih Mas Alex itu akan sukses lagi, bisa sukses lagi kalau giat lagi. Seperti awal aja, suksesnya itu karena hasil sendiri gitu, tanpa kayak gini-gini. Untung ada Mbak Lia yang bongkar semuanya. Kalau nggak Anda keterusan terjerumus di sana berarti. Bisa jadi. You never know. Kita nggak pernah tahu. Oke, Mas Alex, mudah-mudahan ikhlas untuk menyelesaikan semuanya. Saya cuma minta apa ya, jaminan dari Anda berdua keluar dari studio ini. Baik, saya mau mundur diri untuk pergi dari sini dan siapa tahu ketemu dengan seorang yang membawa dia ke sini. Iya, terima kasih ya Mas Alex ya. Iya, baik. Mas, makasih banyak ya Mas. Iya, Sama sama-sama. cepet sembuh ya Mbak Lia ya. Ya. Terima kasih. Dia minta tolong bawain, temenin bawa dia. Tapi kok mukanya masih... Nggak, nanti jagain. Tolong liatin dulu ya bro, sampai pastiin. Kok masih ada dendam ya? Ya Roy, gimana tuh? Dia juga tetap bahas orang yang mau datang itu nggak apa-apa ya? Kayaknya takutnya jangan-jangan dia masih pengaruh sama itu Lihatnya tuh. gimana Roy? Duh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya di belakangnya. Tadi kita lihat yang terakhir Alex ada saudaranya yang datang dan ada konflik di sini, tapi begitu meninggalkan studio, kamu sendiri gimana Jujur ya, melihatnya, Roy? pas meninggalkan studio masih ada yang belum tuntas gitu loh. Nah, ya, kayak Beneran masih belum selesai. si Alexnya tuh kayak di bibir aja nih. Itu yang Tapi dari dikhawatirin sih. gestur, dari matanya, eye movementnya, kayak belum tuh ah. Masih Enggak, dendam ya? heeh. Masih marah. Saya lihat
saya curiga, bukan curiga lagi, karena seharusnya kalau secara logika udah dimaafin, dia bisa bantu narik pelan-pelan, Bisa keluar bareng-bareng. Tapi kok langsung liatinnya kayak gini tuh dicabut gitu, saya rasa masih belum. Iya, tapi mudah-mudahan sih dia ya dengan waktu bisa memaafkan kayak mudah-mudahan. Kalau Ira sendiri gimana, Roy? Kalau Dengan saya melihat perjalanan. Ira, sosok yang menakutkan, karena mencabut itu kan. Iya, Tali pocong, papan. dan adiknya sendiri Iya, yang disantet. Betul sekali. Kalau Ira itu saya tidak menjudge ya, tapi beberapa orang yang suka melakukan gitu, psikisnya mungkin kejiwaannya terganggu karena bawa-bawa papanisan orang yang udah meninggal, itu hal yang aneh lagi sebenarnya. Horor banget. Oke, ini dua-duanya karena dendam. Akhirnya mereka nggak bisa pikir dengan jernih lagi. Oke, baik. Cika Jessica, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sukses untuk karirnya dan semua harapan baiknya. Iya, sukses.